Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup hari ini cukup tinggi 5,3% ke harga 1190. Transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal mantul dari support 1080, 1100 itu ya. Dan tembus lagi nih resistennya. Kalau dia ya memang belum all time high ya. Jadi ada peluang ke nyentuh 1200. Apakah bisa naik lebih tinggi? Kalau dilihat dari candle weekly-nya semestinya sih masih bisa ya. Lanjut menguat. Mungkin loh ya, mungkin. Nih kelihatan kan dari candle weekly itu ada resisten kuat semenjak 2018, 4 tahun yang lalu di 1300 itu yang akan diarah Medco. Cuman Medco belum ada swing low ya, jadi tetap perlu waspada. Kelihatan juga dia naik dengan volume makin berkurang makin minggu. Jadi ya tetap hati-hati. Beli-beli pucuk buy on break ataupun strategi lain. Kalau beli area atas ini nih cuan bungkus saja. Naik 3%, 4% seperti hari ini kalau beli di support mantul jual aja. Atau hot besok tembus 1200 jaga-jaga aja pasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk Medco. Volume juga besar hari ini, nggak tahu banyak saham LQ45 hari ini ditarik naik ya, dekat penutupan sampai penutupan itu ISG juga ditarik. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Elsa yang ditutup menguat 2,6% ke harga 394. Kalau dia transaksi asing 4 hari yang lalu, tapi hari Jumat ini belum ada. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa sama arahnya 400. Peluang besar sih 420 ya. Untuk Elsa kondisi seperti ini, support kuatnya ya kalau dilihat seperti ini ditarik lagi, naikin lagi. Jangan pakai 340, 360 lagi. Ini kan neckline juga dulunya. Nah, ini tutup atau gambar ulang aja. Ini kan dulu juga support kuat terus dijebol dan jadi resisten. Target agarah 400 dulu dan 420. Cuman kalau beli area atas ini harus pakai disiplin stop loss ya. Atau ya sesuaikan lah. Kalau saya lihat sih ini baru permulaan Elsa mau nanjak. Cuman takutnya timbul tiba-tiba dia ada koreksi dalam uji lagi 360 baru naik kan bisa seperti itu. Atau nggak sampai 360 yang pastinya kalau gagal bertembus 400 Senin atau Selasa gagal bertahan di atas itu dia akan koreksi dulu. Ya itu kita nggak tahu di mana dia membuat koreksinya 380 apa 360. Area ini pokoknya tuh area dia bisa membuat ke supportnya dan support kuatnya ya 360 itu aja untuk Elsa. Jadi seperti itu Elsa juga volume makin meningkat ya pas dia naik ya. Ini menurut saya baru permulaan. Dia kan baru berhasil break dari resisten semenjak 2021. 1,5 tahun yang lalu di 360. Nah itu baru ditembus dan kalaupun dia ada koreksi ya itu normal. Yang pastinya kuncinya support kuatnya 360. Kelihatan EMA 20 juga mengarah ke atas kan, sudut kemiringannya lebih 45 derajat, EMA 60 juga di bawah, EMA 200 juga di bawah. Ya udah ini uptrend ya, strong uptrend untuk Elsa. Dan apakah masih bisa naik lebih tinggi? Masih bisa. 420 itu arah terdekatnya. Tapi ya mungkin dia ada koreksinya ya bisa. Tapi ada peluang sampai 420. Bahkan bisa lebih ya. Semoga tercapai ya. Jadi seperti itu. Untuk Elsa, langsung saja ke saham selanjutnya ada Pegas yang ditutup menguat 0,25% ke harga 1945. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas ini konsolidasi dan peluang besar tetap tembus 2000 tuh minggu depan lah ya. Minggu ini dia menyentuh high-nya di 995 ya, 1995, tapi kemudian koreksi. Ya ini konsolidasi untuk ngumpulin tenaga, ditembus minggu depan. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Saya juga masih ada hold untuk Pegas ya. Pegas juga sudah beli dari 1800 waktu dia konsolidasi hari ini. Jadi seperti itu. Untuk Pegas tinggal nunggu aja nih tembus minggu depan. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, membentuk higher high higher low dan ya sangat berpeluang. Kalaupun koreksinya ya koreksi tipis saja 1900 itu ya. Tapi kalau dilihat support quote-nya mana? Support quote-nya ya 1800. Kemungkinan juga kalau ternyata false break 2000 dia konsolidasi area ini ya nggak masalah juga ya. 1800 2000 itu tuh bisa. Tapi peluang besar sih uji resisten
dia minggu depan. Bisa peluang tembus, tapi disclaimer on. Seperti itu untuk Pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDK yang hari ini cukup signifikan naiknya 5% ke harga 3.990. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, akhirnya tembus juga 3.800-nya dan 3.900-nya juga ditembus dan dia lagi mencoba nembus 4.000. Kalau kondisi seperti ini, peluang besar tembus 4.000 Senin. Ya, kembali ke atas EMA 20 lah dia. Kalau weekly-nya, oh maaf ya, tadi itu time frame weekly ya. Nah, weekly-nya juga bagus kan, membentuk higher low, dan ini daily-nya tembus juga 3.900 resisten semenjak 26 Oktober dia tembus. Ya, ini arahnya ke atas, udah pelan-pelan loh ya ke atas. Yang penting jangan balik lagi ke bawah 3.800, itu aja untuk MDK. Kalau dia konsol di area ini 3.800 sampai 4.000 ya nggak masalah. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 3.800 tadi, jaga-jaga aja kalau dia gagal break 4.000 dan malah ada koreksi, TP dulu, nanti buyback di bawah. Seperti itu ya. Arahnya ini ke atas, peluang besar ya. Bisa jadi swing low ya. Ini sudah gambaran saya waktu itu ya. Ini jadi swing low-nya untuk MDKA 3.600, tapi nggak perlu nunggu 3.600, pokoknya gagal bertahan di atas 3.800, di atas EMA 20-nya nih udah gagal. Ada pola dead cat bond itu untuk MDKA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRTPT yang ditutup terkoreksi 0,6% ke harga 820. Kalau dia transaksi asing belum ada dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRPT tektok-tektok aja. Nah ya, seperti yang waktu itu saya bilang juga di analisa saya sebelumnya, kalau mau beli ya di 800, naik ke 840 jual. Nanti beli lagi di bawah. Ini dia lagi konsolidasi. Dan kelihatannya apakah mampu tembus, kelihatan nih volume meningkat ya. Dan kalau dia dari weekly-nya, koreksi tipis saja ya. Kondisi seperti ini minggu depan harus tembus 880, itu bagus BRPT ya. Jadi kalau tembus 880 tuh siap-siap mencoba uptrend. Mungkinkah ini swing low dan dia naik lebih tinggi? Ya semoga aja lah. Pokoknya kunci support kuatnya itu 780 800 itu. Jangan turun dari itu untuk BRPT. Kalau mau bagus BRPT harus kembali ke atas EMA 200-nya di 860 minimal ya. 880 itu konfirmasi break uptrend. Seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup menguat 4,64% ke harga 1.915. Kalau dia transaksi asing belum dibuka juga, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam berhasil break 1.900, dan apakah ini benar terjadi koreksi ABC dan dia naik lebih tinggi? Kelihatannya juga koreksi dengan volume kecil dan dia break 1.880 1.900 dengan volume besar. Apakah ini akan membentuk wave 3 setelah koreksi ABC? Ya bisa jadi ya untuk Antam. Dan menarik nggak untuk Antam? Harusnya menarik Antam nih. Dan arah terdekatnya minggu depan 2.000 untuk Antam ya. Menarik Antam, menarik ya. Cuman ya kalau baru beli nekat buy on break tuh, kalau dia fast break turun dari 1.880 cut aja. Kalau dilihat volume 2 minggu meningkat dan dia berhasil break, ya bagus nih. Ada peluang minimal ke 2.000 dan bisa nutup gapnya nih. Ini kan ada gap nih. Gap besar sampai 2040 itu. Peluang besar sih ke situ untuk Antam. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup menguat 1,88% ke harga 6.750. Kalau dia transaksi asing belum dibuka juga, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco peluang besar bisa tembus 7.000 minggu depan. Jadi udah naik 250 poin. Ya sekitar 4% lah naiknya ya. Sekitaran itu ya sepertinya bisa ya, tapi disclaimer on. Ini dia tembus kemarin, dia jebol terus naik lagi. Jadi trend on trend dipatahkan dan siap-siap sih kayaknya sih tembus 7.000 ya minggu depan nih ya. ISG peluang besar 7.120 itu tembus dan 7.200. Ini kelihatan dia membentuk higher high higher low ya. MACD-nya mengarah ke atas walaupun masih melandai. Ada peluang untuk Inco tembus 7.000-nya minggu depan. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tins yang ditutup menguat 1,49% ke harga 1.360. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tins masih lambat lah. Kalau Tins ya yang penting dia hari ini udah tembus kan. Dan yang penting Tins itu udah di atas EMA 20-nya ya. Kalau dia weekly-nya, candle-nya doji. Tutupan sama pembukaan minggu ini sama 1.360. 1.400 lah. Tunggu dia tembus 1.400 itu menarik. Kalau mau nekat beli di harga sekarang itu stop loss-nya agak jauh ya. Di bawah 1.280. Di
di bawah ini. Kalau cut loss mepet takutnya ada pantulan. Pola double bottomnya ini gagal. Ini ada pola sepertinya bearish penan. Tinggal nunggu break 1400 Senin atau Selasa udah peluang ke atas juga untuk mencoba uptrend sampai kenaikan 1550. Ini resisten kuatnya yang akan ditembus dia nih. Gapnya ini akan potensi ya di 1550 1600 tuh. Itu arah untuk TINS kalau tembus 1400 minggu depan. Seperti itu untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1515 terkoreksi 2,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra kondisi seperti ini bagus ya, koreksinya belum kecil. Ada peluang juga tembus lagi nih all time high ya Akra. Belum ya, masih jauh all time high-nya. Ya ada peluang untuk tembus lagi 1550. Beli di harga sekarang ini stop loss saja kalau dia tutup di bawah 1480. Nekat aja. Ini kan dia mau bentuk higher high higher low. Tapi disclaimer on ya. Kalau candle weekly-nya bagus, tutupannya di atas harga tertinggi 2 minggu yang lalu. Walaupun ada ekor dari atas ya, ada yang profit taking itu wajar. Karena hari Jumat juga sepertinya tetap bisa tembus lagi 1550 resisten untuk Akra. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya ada AGI yang ditutup terkoreksi 1,5% ke harga 1970. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI ini menurut saya sih rawan ya. Bisa jebol 2000. Ini kan udah tutup di bawah 2000 tuh. Bisa pola dead cat bond. Untuk AGI menurut saya nggak menarik. Walaupun memang volume meningkat. Cuman hati-hati nih. Lebih menarik tunggu dia tutup lagi di atas 2000-2020 itulah. Kalau ditutup itu mending buy on break ya. Resikonya lebih kecil. Kalau dia balik arah cut aja. Daripada beli di harga sekarang. Peluang besar memang kalau dia mantul tembus 2000 itu profit duluan. Cuman kalau dia terus turun lebih bawah. Yang penting siap cut loss. Kalau dia tutup di bawah 1970 itu ya cut aja kalau nekat ya beli di harga sekarang. Jadi seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ini 3 saham terakhir, saham-saham yang di request. Ada NISP yang ditutup di harga 345 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ya AMSP sudah di area support ya. Udah di area yang perkiraan saya untuk dia koreksi membuat swing low-nya. Ya ini kesempatan kalau mau beli ya ini di harga sekarang. Tapi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun rekomendasi. Tapi kalau Bapak Ibu yang berminat nunggu NISP ya ini kesempatan. Risknya kecil aja nih. Pokoknya tutup di bawah 740. Di 730 itu cut aja 730. Ya toleransi 725 lah. 2% turun dari itu cut aja. Ya targetnya kemana 770 minimal. Sampai bisa 800. Seperti itu. Untuk NISP langsung saja ke saham selanjutnya ada BC yang menguat 2,23% ke harga 1600. Bid offernya tapi tipis ya. Tapi kelihatannya diakumulasi sama asing terus. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BC naik ya. Kondisi seperti ini dia tembus resisten. Oh ini pas di resisten dia. Belum tembus ya. Pas tutupannya 1600. Support kuatnya ya harus yang dijaga 1500. Ya naik 100 poin turun 100 poin aja. Kelihatan nih kan naik turunnya 100 poin. Dan ya nggak ideal kalau baru beli harga sekarang. Harusnya tadi pas dia koreksi 1520 ke bawah itu tuh. Pokoknya deket-deket 1500 naik 2% di atas support ya masih bisa beli. Misalnya di 1530. Ya itu masih bisa lah kasih toleransi. Misalnya jebol support 3% jadi cut loss-nya 5%. Sekarang bisa beli nggak ya? Harusnya kurang ideal ya. Tapi memang masih bisa naik ya. Semoga aja. Tapi lihat nih. 3 hari dia naik dengan volume makin berkurang 2 hari ini. Kalau dari weekly-nya bagus, volume meningkat. Ya bagus nih, bisa lanjut karena volume meningkat 2 minggu ya. Untuk BC, kalau dilihat dari candle bulanan juga bagus. Mungkinkah dia all time high 2000? Bisa jadi nih ya. Cuman bid offernya tipis, harus sabar. Dan pergerakannya pasti sangat volatil. Kalau market makernya nggak mau diikutin, ditumpangin, biasa ya ekor-ekor panjang seperti ini dari resisten bisa diturunin dalam ya karena bid offernya tipis, sangat volatil pergerakannya. Seperti itu untuk BC. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BSML yang ditutup terkoreksi 0,83% ke harga 595. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, sebelum ke teknikal ini kan ada info tentang laporan keuangan kinerja cemerlang, laba berjalan BSML melesat 250%. Ini di post Rabu 2 November ya, 2 hari yang lalu. Dan
langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSML laba meningkat tapi nggak kemana-mana ya, nggak ada yang ngangkat. Bandarnya tergantung bandarnya mau ngangkat nggak, itu aja ya. Ini nih saham belum kemana nih, tarik naik buyur lagi. Menarik nggak ya? Kalau secara teknikal ini sudah disupport 580 tuh jangan jebol, itu aja. Kalau nekat beli ya, yang penting sabar dan lihat aja bid offernya nih. Nah, nih ya tergantung Bapak Ibu lah gimana maunya. Kalau saya sih nggak menarik ya, nggak tertarik maksudnya untuk BSML. Tapi ini di area support, bisa aja dia naik kencang kalau bandarnya mau narik. Pokoknya stop loss kalau turun dari 580. Seperti itu untuk BSML. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.